dahsyatnya firman Tuhan adalah batu karang yang teguh, pondasi yang kuat, yang menopang kita sehingga kita tidak tergeletak ataupun sampai hancur. Karena firman Tuhan sanggup melindungi, firman Tuhan sanggup memberikan hikmat pada kita, firman Tuhan sanggup memberikan pada kita kebijaksanaan. Itu sebabnya kita perlu penting untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka Tuhan akan menjamin masa depan kita. Haleluya. Yang ketiga, kunci untuk tetap berdiri tengah kesulitan, lakukan firman Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika bangsa Israel terjepit, mereka bukannya disuruh perang melawan bangsa Mesir karena mereka tidak punya pengalaman bertempur. Tuhan mengerti. Atau mereka juga tidak pasrah, tidak buat apa-apa, nganggur-nganggur diam-diam aja untuk siap dibunuh. Namun mereka dikasih mandat oleh Tuhan, diberi pesan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Puji Tuhan, Musa mulai mengulurkan tongkat ke laut dan laut pun terbelah. Bangsa Israel berjalan di tengah laut yang kering sambil menari dan memuji Tuhan. Dan mereka melihat betul-betul Tuhan yang mencegah tentara Firaun untuk menyerang Israel. Dan Tuhanlah yang akhirnya membuat bangsa Israel bisa keluar dari cengkraman tentara Firaun. Dan semua tentara Firaun mereka binasa ditelan oleh laut. Kita bisa melihat di sini bagaimana bangsa Israel telah melakukan firman Tuhan. Mereka telah mengikuti suara Tuhan, sedangkan Tuhan melakukan bagiannya untuk melindunginya. Jadi kalau kita mau tetap berdiri tengah badai dan mau melihat pertolongan Tuhan, yaitu bagian kita melakukan firman-Nya, melakukan apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk melindungi kita. Matius pasal 7 ayat 24, Tuhan Yesus berjanji, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, Tuhan berjanji dia akan tetap berdiri teguh. Sekalipun dihantam oleh hujan masalah dari atas, oleh banjir masalah dari bawah, angin kencang marah sekeliling, maka orang tersebut tidak akan jatuh. Sebaliknya, setiap orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ketika pencobaan datang, orang tersebut tidak kuat berdiri. Roboh dan hebatlah kerusakannya. Menunjukkan di sini bahwa orang yang berdiri di atas firman Tuhan, masalah badai sekencang apapun tidak akan pernah membuat mereka tergoyangkan, jatuh tergeletak. Bedanya antara Adam sama Yesus, Adam tahu firman Tuhan namun tidak mau melakukannya. Maka sekali dia dicoba, dia langsung jatuh di dalam dosa. Sedangkan Yesus tahu firman Tuhan namun melakukannya. Makanya ketika berkali-kali Yesus dicobai, Yesus tetap berdiri, malah iblis yang lari dari hadapan Yesus. Di sini kita bisa melihat dari pengalaman Yesus yang menginspirasi kita bahwa pencobaan sebesar apapun, ujian sehebat apapun yang tidak ada ujungnya, tidak akan pernah menjatuhkan kita asalkan kita melakukan firman Tuhan. Wow, dahsyatnya firman Tuhan adalah batu karang yang teguh, pondasi yang kuat, yang menopang kita sehingga kita tidak tergeletak ataupun sampai hancur. Karena firman Tuhan sanggup melindungi, firman Tuhan sanggup memberikan hikmat pada kita, firman Tuhan sanggup memberikan pada kita kebijaksanaan agar memutuskan dengan baik. Firman Tuhan yang menolong kita berhasil karena Tuhan tahu masa depan, sedangkan kita gak pernah tahu masa depan kita. Itu sebabnya kita perlu penting untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka Tuhan akan menjamin masa depan kita.